Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Sapani. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Kitab Kejadian pasal yang ke-32 mulai ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah itu ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal pada Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelicor ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing." Saud Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapa namamu?" Sautnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul dengan melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sautnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinya nyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel. Sebab katanya, "Aku telah melihat Allah dan berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu nampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal kepahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini menarik sekali. Yakub ingin bertemu dengan Esau dengan merencanakan memberikan persembahan tadi ya, beberapa ekor banyak sekali unta, domba, kambing diberikan kepada Esau. Lalu dia menyendiri, anaknya, istrinya sudah diseberangkan, apa miliknya sudah diseberangkan, dia bergumul sendiri. Dan di sini dikatakan bergumul dengan seorang sampai dia dipukul pangkal pahanya itu. Lalu namanya diganti Israel. Katanya sudah bergumul dengan Allah dan manusia dan menang. Itu apa arti kata itu dijelaskan dalam ayat ini. Nah, maksud saya Bapak Ibu Saudara sekalian, Yakub sudah berusaha bagaimana caranya menemui Esau supaya ada perdamaian di antara mereka. Dia takut sekali tentu karena dosanya yang dahulu. Dia telah menipu kakaknya, sekarang ingin baik-baikan. Tentu takut sekali. Dan di sini dia punya akal. Biarlah dia sendiri menghadapi Esau. Anak buahnya dipisah-pisah ya. Kalau ada sampai peperangan karena Esau membawa 400 budak-budak atau prajurit, katakanlah tanda petik prajuritnya itu. Jadi sudah siap setidak-tidaknya ada peperangan kemungkinan. Tapi Tuhan memberkati Yakub. Nanti Yakub sudah tidak berdaya karena pincang. Mau tidak mau dia bertemu dengan Esau pincang. Tetapi dalam kepincangan itu ada diartikan namamu Israel. Bergulat dengan Allah dan manusia menang. Dalam arti ini jelas sekali bahwa sesungguhnya Yakub harus menyadari dirinya bahwa hanya berkat Allah saja, hanya bimbingan Allah saja
yang bisa nantinya mendamaikan dia dengan Isa. Usahanya itu tidak berarti kecuali ditolong oleh Tuhan. Cara-caranya yang sudah direncanakan berubah total karena dia sekarang pincang. Jadi sudah tidak berdaya lagi seandainya ada peperangan. Mau tidak mau, dia nanti sendirian menghadapi Isa, walaupun tentara-tentaranya atau bala bantuannya sudah dipisahkan. Tetapi ia seandainya sampai bergumul dengan Isa, tentu saja kalah karena pincang itu. Tetapi lagi-lagi arti pincang ya, Israel tadi dikatakan bergumul dengan Allah dan manusia menang. Tentu saja ini bukan mungkin kok bisa menang bergumul dengan Allah dan manusia itu bukan, tetapi dijelaskan di sini dia tetap bergumul itu. Nah, ini gambaran atau kejadian nyata, tetapi yang jelas ini pergumulan hati Yakub ingin bertemu dengan kakaknya, takut sekali. Tapi sekarang malah ditambah lagi ketakutannya, tentu saja kalau sudah lemah seperti itu. Tetapi lain, karena dia sudah diberkati Allah. Jadi pada waktu bertemu Isa nanti, pasti pemikirannya sudah lain. Ketakutannya hilang karena sudah Israel menang. Allah menang. Bisa seperti itu dikatakan, tapi di sini Yakub menang dengan pergumulannya. Pergumulan hidupnya, pergumulan ketakutannya, Yakub sudah Israel, sudah menang. Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu Saudara mungkin mempunyai masalah. Mari masalah itu kita gumuli dengan terang dari firman Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara berani terus bergumul sampai mengerti apakah masalah ini, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi pergumulan dengan firman Tuhan nanti menghasilkan ketaatan kepada firman Tuhan, itu artinya menang. Dan saudara dapat menyelesaikan masalah itu karena hasil pergumulan dengan Tuhan lewat firman-Nya. Bapak Ibu, apakah punya masalah tertentu? Takut? Mari kita gumuli dengan firman Tuhan. Ketakutan kita dihadapkan dengan Tuhan lewat firman-Nya, sehingga melalui firman itu Tuhan memberikan kekuatan walaupun mungkin lemah, sudah tidak bisa menghadapi masalah ini, tetapi dikatakan menang. Bisakah Bapak Ibu Saudara berkata seperti itu? Atau sudahkah Bapak memperoleh jawaban dari Tuhan? Menang, kamu menang, kamu bisa menyelesaikan masalahmu sesudah menggumuli Tuhan lewat firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang duduk sebelah kananmu dan Allah Roh Kudus yang bersama-sama dengan kami bersyukur kami bisa menang bila kami menggumuli masalah kami bersama-sama dengan Engkau melalui firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan masalah kami pada hari ini, biar kami menghadapinya dengan pertolongan firman-Mu. Biarlah kami menggumuli ayat-ayat firman-Mu yang berhubungan dengan masalah yang akan kami hadapi hari ini. Dan kiranya Roh Kudus menolong kami untuk bisa menemukan cara bagaimana menyelesaikan masalah kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.